Bertobatnya Sang Mafia, episode 20. Saat ini Leon pun terus mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Aisyah pun hanya bisa memejamkan matanya sambil terus melantunkan tasbih. Dia benar-benar tidak menduga bahwa kejadiannya akan serumit ini. Kamu pakai sabuk pengamanmu dengan erat, lihatlah mereka masih mengejar kita berdua, ucap Leon kepada Aisyah yang saat ini berada di sampingnya. Baik Tuan, jawab Aisyah lalu dia mengencangkan sabuk pengamannya. Meskipun saat ini keadaan Leon sedang terluka, tapi dia tetap bisa mengendarai mobilnya dengan sangat baik. Leon pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam hutan agar mereka tidak bisa menemukannya. Sial, mereka berjalan menuju ke arah hutan. Ayo kita harus segera mencegah dia, kata si penjahat tersebut berusaha untuk mengejar Leon. Tapi mobil yang dikendarai oleh Leon memang sudah dirancang khusus oleh Leon untuk memiliki kecepatan di atas rata-rata dan kini mobil Leon pun masuk ke dalam hutan. Tapi para penjahat itu masih tidak menyerah untuk terus mengejar Leon. Meskipun saat ini Leon sudah masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan Leon masih berusaha untuk mengecoh mereka semua, dengan terus memberikan arah yang berlawanan bahkan saat ini Leon dengan sengaja memberikan jejak mobilnya dan membuat mereka bingung. Leon terus memutari hutan tersebut sampai membuat para penjahat itu lengah. Dan saat mereka sedikit lengah kesempatan itu dijadikan kabur oleh Leon. Leon pun mengambil jalan arah yang sama saat dia membuat jalan mengelilingi hutan tersebut. Dan akhirnya kini Leon pun terlepas dari kejaran para penjahat itu. Sial, kita kehilangan jejak mereka berdua. Ketua penjahat itu pun merasa sangat kesal karena dia kehilangan jejak Leon. Dan saat dia turun dari mobil, mereka pun dibuat bingung dengan jejak mobil yang berada di segala arah. Ternyata dia sengaja membuat jejak mobil ini ke segala arah, agar kita bingung untuk mencari tahu tentang di mana dia melajukan mobilnya. Ketua penjahat tampak begitu sangat kesal karena dia tidak bisa menemukan keberadaan Leon dan juga Aisyah. Sekarang kita harus berpencar. Kalian cepat cari mereka sampai dapat, perintah sang ketua dan semua anak buahnya pun langsung melajukan mobilnya di segala arah untuk mencari keberadaan mobil Leon. Baik Tuan, jawab mereka serentak dan mereka pun langsung bergerak. Sedangkan saat ini Leon dan juga Aisyah pun sudah berada jauh dari jangkauan para penjahat itu. Leon pun menghentikan mobilnya di saat mereka tiba di tepi pantai. Dan ternyata hutan itu langsung menembus ke sisi pantai. Leon pun menghembuskan nafasnya dengan perlahan, karena akhirnya dia telah lolos dari kejaran para penjahat tersebut. Sedangkan saat ini Aisyah pun akhirnya bernafas lega saat akhirnya dia tidak merasakan rasanya dikejar oleh penjahat itu. Kini Leon langsung menyadarkan kepalanya karena merasa sangat pusing. Aisyah yang melihat keadaan Leon pun langsung menatap ke arah luka tembak di lengan Leon. Astagfirullah Tuan, lengan Tuan terluka cukup parah dan darahnya juga terus mengalir. Ucap Aisyah dengan wajah paniknya saat melihat bagaimana keadaan Leon saat ini. Leon pun hanya diam sambil menahan rasa sakit di lengannya. Aisyah pun kini berusaha untuk mencari cara agar bisa memberikan pertolongan pertama untuk luka di lengan Leon. Tuan tunggu di sini dulu. Aku mau ngambil sesuatu untuk bisa mengobati luka Tuan, kata Aisyah lalu berjalan keluar untuk mencari sesuatu agar bisa mengobati luka Leon. Ambil di belakang bagasi, di sana ada peralatan obat-obatan dan beberapa alat perban. Sekarang cepat ambil, perintah Leon kepada Aisyah dengan pandangan yang kabur. Aisyah pun langsung berjalan menuju ke belakang bagasi mobilnya. Dan Aisyah tampak terburu-buru hingga dia kesulitan untuk mencari kotak obat-obatan tersebut. Dan saat dia menemukannya, Aisyah tampak terlihat bahagia karena dia menemukan benda yang dia cari. Alhamdulillah ketemu. Aisyah pun langsung berlari menuju ke tempat di mana saat ini Leon tengah menahan rasa sakit di lengannya. Tuan, bertahanlah sebentar,
Aku akan memberikan obat di luka Tuan, kata Aisyah lalu dia pun mulai mengoleskan obat di lengan Leon yang terdapat luka tembak. Bahkan saat ini Aisyah pun juga mengambil peluru yang masih menancap di lengan Leon. Meskipun saat itu Aisyah merasa takut tapi dia melawan rasa takutnya. Karena melihat keadaan Leon yang saat terlihat pucat, Leon pun menahan rasa sakitnya saat Aisyah mulai mengambil peluru yang menancap di lengannya. Dan saat peluru itu berhasil diambil oleh Aisyah, Aisyah pun mulai memberikan obat luka di lengan Leon. Secara perlahan kesadaran Leon pun hilang dan di detik kemudian Leon akhirnya tidak sadarkan diri. Tuan sadarlah, Aisyah tampak terlihat sangat panik sambil menepuk-nepuk pipi Leon pelan. Tapi usaha Aisyah sama sekali tidak membuat Leon sadar. Akhirnya Aisyah pun terus mengobati luka Leon di saat keadaan Leon tidak sadarkan diri. Akhirnya Aisyah pun selesai mengobati luka Leon. Tiba-tiba Leon bergumam dengan keringat yang bercucuran. "No, don't leave me mom," gumam Leon dengan wajah ketakutan sambil memejamkan matanya. Aisyah yang melihat bahwa Leon sedang mimpi buruk pun berusaha untuk menyadarkan Leon. Tuan, bangun Tuan. Tapi Leon sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Tiba-tiba Aisyah yang menyentuh tangan Leon. Aisyah dikejutkan bahwa saat ini tubuh Leon sangat panas. Tuan demam, Aisyah lalu memegang dahi Leon. Dan benar saja bahwa saat ini Leon sedang demam. Aisyah pun berusaha untuk membuka baju Leon karena baju Leon sedikit basah oleh keringat. Kini Aisyah memberikan baju tipis untuk menyelimuti tubuh Leon. Mungkin hanya dengan cara seperti ini bisa membuat demam Leon turun. Tapi saat ini tiba-tiba Leon menarik tangan Aisyah yang kala itu sedang memberikan selimut tipis di tubuh Leon. Aisyah yang saat itu belum siap pun langsung terjatuh di pelukan Leon. "Jangan pergi Mom, temani aku di sini," gumam Leon kembali sambil memeluk Aisyah dan masih memejamkan matanya. "Tuan, tolong lepaskan aku Aisyah, pelayan Tuan." Aisyah berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan Leon. Tapi Leon memeluknya dengan cukup erat, sehingga membuat Aisyah kesusahan untuk melepaskan diri dari pelukan Leon. Karena merasa lelah akhirnya secara perlahan Aisyah pun juga ikut memejamkan matanya. Dan saat itu mereka pun saling berpelukan dengan keadaan tertidur. Pagi hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah dan juga Leon yang masih terlelap tidur pun dikejutkan oleh beberapa orang yang sejak tadi menggedor-gedor kaca mobil Leon. "Hei buka, dasar kalian pasangan mesum, berani-beraninya kalian mesum di tempat kami," teriak salah satu warga dengan marah kepada Aisyah dan juga Leon. Leon yang saat itu sudah sadar pun sangat terkejut karena melihat Aisyah yang tidur di pelukannya. "Aisyah, kenapa kamu bisa tidur di pelukan aku?" Leon langsung mendorong tubuh Aisyah hingga kepala Aisyah membentur kaca mobilnya. "Ak, Tuan sakit," ringis Aisyah sambil memegang kepalanya. Bersambung. "Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.